Beberapa orang mungkin termasuk saya sudah menahan diri dari rasa rindu yang menggebu. Agak susah rasanya terobati jikalau bukan dengan bertemu, ya termasuk naik gunung. Memang betul tidak ada salahnya juga untuk tidak memaksakan kehendak saat keadaan tidak memungkinkan. Sedari pandemi COVID-19 ini mulai merenggut harapan kala itu. 2 tahun saya dan kawan-kawan menahan diri untuk tidak mengunjungi gunung ini. Dan sekarang kami datang, wahai merbabu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ahmad Firman. Mudah-mudahan kawan-kawan seperhobian semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. 2 tahun berlalu, rencana kami mendaki ke Gunung Merbabu pun akhirnya hari ini bisa kami laksanakan. Berbagai macam riset dan persiapan pun kami susun dengan amat sangat teliti, agar tidak ada satupun yang membuat pendakian ini jauh dari kata tidak sukses. Dari mulai cuti kerja, kemudian riset tanggal berapa kami harus berangkat, nyari kontak homestay untuk kami istirahat di dekat base camp, sampai ke rundown transportasi pun kami cari mana yang lebih efisien. Kamis 22 Maret 2022, kami berlima berangkat dari Bandung dengan memakai jasa transportasi bus Bandung Express dari fuelnya dekat Sukahaji atau Festival Citylink dengan ongkos Rp155.000. Nah, alasan kami memakai bus agar lebih dekat ke Terminal Boyolali karena kita akan naik via Selo. Di mana ini? Kita lagi ada di rest area Sumedang, dan ternyata ini tuh tanpa kita ketahui jalur ke arah Boyolali itu ke arah Pantura. Jadi lewat jalur Pantura. Biasa nama kan lewat jalur selatan, lewat Tasik, Banjar, Purwokerto. Sekarang mah ternyata lewat Pantura. Panas ya. Perjalanan yang ditempuh dari Bandung kurang lebih sekitar 7 jam ya. Kami sampai di pom bensin Kenteng Songo. Sesampainya di sana kami pun sudah ditunggu Pak Denadri yang sedari subuh beliau nunggu kami di pom bensin Kenteng Songo Boyolali. Sedikit cerita nih, Pak Denadri ini merupakan salah satu penyedia jasa transportasi penjemputan dan homestay di sekitaran basecamp Merbabu via Selo. Beliau ramah banget. Walaupun kami baru kenal, rasa-rasanya menganggap kami sebagai saudara jauh yang lama tak jumpa. Rebutan ya? Ya? Rebutan penumpang? Iya. Ojeknya ngoyo. Kalau orang Jawa namanya ngeyel. Iya, Kami pun dibawa ke homestay-nya Pak Denadri yang gak jauh dari basecamp Merbabu via Selo. Yap, sekarang jam berapa? Jam 8.41. 8.41 menit kita berangkat dari rumahnya Pak Nadri. Mudah-mudahan cuacanya bagus. Selamat sampai tujuan, balik lagi ke rumah. Amin.
Sewo jam 8 Ayo. 8 menit. Sekarang kita mau melakukan simaksi dulu. Pakai kan Dibuang yang takutnya. Yang udah terpasang. Itu bisa dicas sih. Baterai cadangannya bukan yang kecil-kecil. Kirain yang kecil-kecil kalau yang Kalau gas kan bisa dibalas. iya, saya mah kebanyakan pakainya ya. Setelah barang bawaan selesai dicek oleh petugas, kemudian kita packing ulang carrier yang lumayan cukup memakan waktu lama. Tak terasa jam pun sudah menunjukkan pukul 10 lebih 45 menit, yang artinya terlalu siang untuk memulai sebuah pendakian. Target kita hari ini akan camp di Sabana 2, bertujuan agar tidak terlalu jauh saat akan melakukan summit attack ke puncak. Mudah-mudahan dilancarkan dan cuacanya bagus. Berdoa di silakan. Selesai. Berdoa tak akan pernah selesai. Radar Adventure. Jam 11 kurang 10 menit kita memulai pendakian. Tidak lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan untuk menikmati serta mentafakuri keindahannya. Perjalanan menuju ke pos 1 tanjakannya tidak terlalu terjal ya. Naik sekitar kurang lebih 350 mdpl dengan jarak kurang lebih 18 hm, cenderung agak banyak landainya. Namun mengingat tidak ada sumber air di jalur selo ini, minimal masing-masing dari kita harus membawa 5 liter air. Memang beban carrier akan terasa lebih berat dari biasanya, dan pastinya tenaga akan lebih cepat terkuras. Come on brother, terlalu dini untuk mengeluh saat perjalanan masih panjang. Baru sampai jam 12 dan kita masih dikejar begal. Ini masih dikejar begal gitu. Monyet banyak gelo. Bisa mau masih dikejar begal. Astaga. Oh jadi iya aja. Jadi dia kan naik lah. Tapi nah eta balik ti heula. Awe 2 dah dipilihan. Manehna gitu. Nungguan ku monyet. Mending lompat. Jadi mending lompat ke dia. Begal bos. Jadi kumaha perkara monyet tadi? Di perkara monyet lah mun aya opsi mah mending kena bagong. Bagong mah bisa naik kena tangkal. Monyet lebih cerdas. Monyet mah hiji ge monyet. Jadi Monyet lain. ngeunaan bisa kok. Tadi mah siaga perang katanya. Siaga weh. Aduh. Bro tadi video bari keur kieu. Si budak begal. Tadi ge awe. Posisi sajam. Posisi sajam posisi. Jalanan. Sampai di pos 1. Alhamdulillah. Perjalanan 1 jam. Sampai di pos 1, azan zuhur masih terdengar sayup-sayup.
Estimasi dari base camp ke pos 1 sekitar 60-90 menit tergantung fisik ya. Tadinya mau berhenti tapi dipaksa untuk berlari. Kabut. Yap, sekarang kita mulai lanjutkan perjalanan dari pos 1. Tadi kita istirahat sekitar 10-15 menitan karena capek habis dibegal sama monyet. Sekarang kita mulai lagi jam 12.13. Mudah-mudahan hujannya bersahabat. Dari pos 1 sampai pos Simpang Macan, itu merupakan lintasan satwa atau daerah teritorial sang begal monyet merbabu. Sekedar saran untuk kawan-kawan yang mau mendaki, dilarang menenteng barang bawaan, apalagi makanan. Mereka tidak akan segan mencegat dan merebutnya. Saya jalan setengah berlari ya, sampai napas pun tersengal-sengal. Monyetnya terus saja mengejar. Tak tahu harus berbuat apa. Satu-satunya yang saya tahu cara mengusir monyet, mereka takut dengan ketapel. Dan sianya saya tidak bawa ketapel karena tidak punya juga. Jam 12.45 kami pun sampai di pos Simpang Macan dan akhirnya bisa bernapas dengan lega. Istirahat pun gak terlalu lama karena kabut sudah mulai turun. Ditambah dengan cuaca yang sedikit mendung, mesranya awan yang menyelimuti suasana, rasa lapar pun mulai menggerogoti. Tak cukup disogok oleh sepotong roti. Nah, jadi pos ini dari pos Simpang ini katanya 40 menitan menuju ke pos 2. Mudah-mudahan sesuai prediksi sih. Tadi nih malela Ini malela dianap. Ini ibu-ibu lagi mau potram. Aduh. Aduh. Jam 1:20 kami pun sampai di pos 2. Kita tidak istirahat di sini ya, mengingat hawa dingin yang sudah mulai terasa menusuk kulit. Ditambah dinding perut yang sudah perih, maklum saja, ini sudah lewat tengah hari. Terakhir kali kita isi perut hanya makan nasi goreng di rumah Pak Denardi saat sarapan jam 7 pagi sebelum kita berangkat. Tetap alhamdulillah kita itu baru ngelewatin pos 2 barusan persimpangan, sekarang menuju ke pos 3 di atas. Nah kayaknya sih udah kelihatan tuh sabana yang nanyaknya nengak banget kayak tanjakan mesra di Gunung Kembang. Mudah-mudahan mah sebelum kehujanan, karena kita udah mulai salatri, bisa sampai ke camp area di Sabana 2 biar langsung bisa istirahat dan besok summit fit tuh. Kebetulan teman kita ada yang rada cedera cewek, jadi rada hariwang harus di sweeperin. Kue kasih yo. Di 300 meter ini habis pengumuman ini kan nih apa ya? Pos 3 itu Sabana bukan? Ya ada. Ya pos 3 bukan. Pos 4 baru Sabana 1. oh Mungkin Sabana 2 Sabana 1 itu bebas sih. oh ya Pos 2. berarti ini pos 3 Pos 3, pos 4 Sabana 1, pos 5 Sabana 2. oh iya Baru deh summit. sip. Jadi pos 3 Pos 4, pos 4 Sabana 1. pos 5 Sabana 2. Oke, dari mana bang? Jakarta. Oh Jakarta. Buat kawan-kawan yang ke Merbabu Piaselo, nah sebelum sampai ke pos 3 ternyata kita sudah disuguhi dengan sabana, hamparan sabana. Menurut saya sih ini kurang lebih sama kayak Guntur ya, luas banget. Tapi jangan tanya segimana tanjakannya, ini lumayan berat. Ya dikit lagi. Dikit lagi bosku, gaskeun.
Jam 14:10 akhirnya kita sampai di pos 3. Di sini camp area-nya cukup luas ya, namun untuk keamanan dan kenyamanan akan sedikit terganggu karena di balik kabut ada sang begal monyet merbabu yang menunggu. Jam sabaraha ya? Jam berapa? Jam 2. Kita baru sampai pos 3. Ini tatrek nah itu bisa dicacak lah gitu segitik. Ini kita lagi istirahat di persimpangan pos 3. Kemudian Merapi terbuka. Syahdan saat mau duduk melepas dahaga untuk sejenak istirahat di sini, tiba-tiba terlihat pula gagahnya Merapi yang menampakkan jati diri. Tanpa basa-basi kita pun berfoto-foto, beryuforia seakan-akan rasa capek, lelah dan lapar itu hilang entah kemana. Sedikit berharap kapan ya diberi kesempatan untuk menapaki Merapi. Dan kita semua tahu setidaknya 6 tahun terakhir Merapi tak pernah berhenti erupsi. Doakan saja ya agar semuanya akan baik-baik saja. Jam 15:10 kita baru sampai persimpangan antara Sabana 1 dan pos 3. Dan ini Samudrawan. Kita pun lanjut jalan sampai-sampai lupa makan, karena mungkin terlalu asik menikmati suasana dan banyaknya spot foto yang bagus. Tentunya sayang banget untuk kita lewatkan, mengingat Merbabu Piacelo ini adalah jalur favorit. Sabana 1 guys. Akhirnya tanyakan setan dilalui. Alhamdulillah amin. Kita ini sampai di Sabana 1. Ini merupakan pos 4. Kontur terjal dilalui dengan biasa aja. Sungguh aneh banget, hipnotis semesta bisa sampai segitunya ya. Jam 15:30 kita pun sampai di Sabana 1. Kita tidak istirahat dulu, hanya berhenti sebentar, sekedar menyapa para pendaki yang sudah mendirikan tenda di sana. Perjalanan menuju Sabana 2 tidaklah melelahkan. Mau terasa capek gimana? Jalan sedikit, foto-foto. Jalan lagi, foto-foto lagi. Itu semua karena perjalanan menuju Sabana 2 ditambah langit sore yang cerah ini membuat saya tidak bisa berkata-kata saking takjubnya. Dan ini kita selepas dari di belakang sini tuh Sabana 1 alias pos 4. Dan ini merupakan pemandangan menuju ke Sabana 2 yaitu pos 5 setelah punggungan yang ini. Mudah-mudahan cuaca bagus. Gimana guys? Aman guys. Baik. Aduh, ribu hiji. Gokil kumaha gokil. Komando lah ya gokil. Kumaha itu. Jadi rencananya kita mau ke sana. Tentunya. Gokil bosku. Kumaha cuaca? Gokil, cuaca gokil. The best. Cuma benar. Ke mana ya teh? Aduh, pelem. Aduh. Ya mau ada aja kan di Sarisi? Aduh. Polu Lembang ya Cudem. Gunung Putri. Nah ini Gunung Putri. Putri terbaik mana? Jas. Memang selalu ada saja canda tawa di antara kita untuk sekedar menghibur diri tatkala dehidrasi dan rasa lelah menghinggapi. Canda-candaan seperti ini selalu kami sisipkan biar rasa capek tidak terlalu terasa. Saya kira dari Sabana 1 menuju Sabana 2 udah tinggal dikit lagi. Ternyata masih lumayan terjal. Tapi jujur semua itu dari mulai capek, trek yang lumayan terjal, seolah-olah hilang gitu aja saat 360 derajat mata memandang merupakan hamparan hijau bakar pet di Bukit Teletabis. Subhanallah, tak kasih info masih.
Sesekali kami pun harus menghentikan langkah kami yang padahal jarak menuju Sabana 2 udah tinggal dikit lagi. Bukannya buang-buang waktu, tapi ya gimana lagi, vibes skece ini amat sangat sayang kalau hanya untuk sekedar diabadikan dalam hati saja. Nanya ini jam sabar ya? Jam berapa? Baru jam 4, ternyata cuaca sangat cerah. Tapi mungkin hati yang belum cerah. Buralur. Kami mangga seorang pura. Dan suku Cidera ya. Kami tengil di Oh. masalah ada lur. Berat yang kami mau. Mungkin karena terlalu banyak istirahat, foto-foto dan rebahan, sesaat sebelum sampai di Sabana 2 atau pos 5, kami baru sadar perjalanan dari Sabana 1 ke Sabana 2 itu normanya sekitar 30 menit. Nah ini kita menghabiskan hampir 1 jam lebih. Apa itu melelahkan? Tentu saja tidak dong, malahan sangat mengesankan. Alhamdulillah men, kita sampai di pos berapa? Pos 5 alias Sabana 2. Jam berapa? Jam 16.42. Jam 16.42. Gini gimana cuaca? Cuaca ini semacam dam. Alhamdulillah Allah kasih yang baik di Jumat yang berkah. Allahu Akbar. Terima kasih untuk bos saya yang telah memberi saya cuti. Karena saya terakhir cuti ke Bali 2014. Naik di dia. Dem memang Mang Ade, kumaha Mang Ade? Speechless? Wah gagal. Speechless ya Mang. Tekad, doa dan usaha ya hasilnya. Masa? Luar biasa, ini pengalaman pertama. Tapi langsung dikasih? Kapok ada, kapok tuh. Mana ya? Terbaik bukan nama terbaik cuaca lagi mahal. Aduh. 7 jam. 6 jam. 6 jam. Total kita melakukan trekking pendakian 6 jamnya. 6 jam itu Dari base camp sampai ke pos 5 alias Sabana 2. itu juga karena banyak istirahat. Karena banyak istirahat dan ini ternyata belum ada orang satu pun. Jadi eksklusif banget gitu ya. Is the private pokoknya mah Ciasku. Kita masih berdiskusi soal pendirian tenda. Karena tempat ini dem Ces. Dem. Anjay. Nggak bisa berkata-kata. Dari yang bagus untuk yang terbagus. Ya Allah, ya Allah. Salam dari Merbabu. Brother Adventure mungkin akan kita launching ya di sini. Walaupun tanpa atribut gitu. Anjing. Sukses Merbabu. Sesampainya di Sabana 2, kita pun langsung buka tenda. Tidak lupa berdiskusi tentang pemilihan tempat biar sama-sama enak. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi agar aman dan nyaman. Mulai dari kontur tanah, syari yang rata, view juga dan arah angin. Itu semua untuk meminimalisir kalau tiba-tiba badai menerjang. Selesai tenda kokoh berdiri, beres-beres perlengkapan, tak lupa untuk masak. Karena hari ini sudah mulai gelap. Itu tugas sang koki. Kita mah ya sibuk ngopi-ngopi dong.